Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufariko Wasina Putra, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0438381173 dari program studi Sistem Informasi dari UPBJJ Kota Surabaya. Pada video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Pancasila hadir dan berperan pada setiap periode penting perjalanan bangsa Indonesia, yakni bangsa kita, mulai dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1949, di masa awal kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di ancaman penjajah yang ingin kembali berkuasa. Jadi nilai Pancasila yang tercermin adalah persatuan Indonesia. Seluruh rakyat bersatu tanpa memandang suku, agama, ataupun daerah. Menurut refleksi pribadi saya adalah saya belajar bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa kita. Hari ini kita sebagai generasi muda harus tetap solid dan tidak mudah terpecah belah, yakni oleh hoaks atau perbedaan pendapat yang ada di media sosial. Indonesia sempat berubah menjadi negara federal akibat tekanan politik global, yaitu Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS, itu pada tahun 1949 sampai 1950. Namun sistem ini tidak cocok dengan identitas bangsa sehingga dilakukan musyawarah dan akhirnya kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Nilai Pancasila yang tercermin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut refleksi pribadi saya adalah musyawarah mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah secara bijak. Sebagai generasi muda, kita perlu mengutamakan sebuah dialog dan saling menghargai dalam setiap perbedaan. Sistem demokrasi terpimpin diterapkan untuk menata kembali situasi politik yang tidak stabil, yakni di tahun 1959 sampai 1965 itu sistem demokrasi terpimpin diterapkan untuk menata kembali situasi politik yang saat itu tidak stabil. Namun dalam pelaksanaannya kekuasaan menjadi sangat terpusat. Jadi nilai Pancasila yang harusnya dijaga adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi wewenang harus digunakan untuk melindungi hak rakyat. Menurut pandangan saya adalah kita harus menghargai kebebasan berpendapat dan tetap menjaga sikap saling menghormati. Itu menurut refleksi pribadi saya. Di masa Orde Baru 1966 sampai 1998, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi utama dalam pembangunan nasional. Namun kebebasan rakyat juga sangat dibatasi dan Pancasila sering digunakan sebagai alat politik. Jadi nilai Pancasila yang tetap relevan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walau banyak pembangunan, pemerataan, kesejahteraan masih menjadi tantangan. Menurut refleksi pribadi saya merasa penting untuk menerapkan nilai keadilan dalam kehidupan kita. Misalnya saling membantu teman, mendukung UMKM, atau peduli terhadap lingkungan sekitar. Era reformasi sampai sekarang, yakni pada tahun 1998 sampai sekarang ini, reformasi membuka pintu kebebasan lebih luas bagi rakyat. Pancasila kembali pada esensinya sebagai pedoman dalam kehidupan berdemokrasi dan berbangsa.
Nilai Pancasila yang relevan adalah ketuhanan dan persatuan. Dalam kebebasan kita tetap harus menjaga kerukunan dan menghargai perbedaan. Menurut refleksi saya adalah sekarang tantangannya datang dari dunia digital. Sekarang era-era internet, kita harus bijak bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang memecah persatuan, yang termasuk hoax tadi. Dari masa ke masa, Pancasila telah menjadi pondasi bagi kita. Nilai-nilainya mengajarkan kita untuk beriman dan saling menghormati, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, bermusyawarah dengan bijak, berjuang untuk keadilan sosial. Dan sebagai generasi muda, tugas kita adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia ini semakin maju dan bermartabat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.